ketika akun saya dicuri, itu akun blog saya dihapus secara permanen. Akun YouTube saya itu, hai, selamat datang di channel RBZ bersama saya Arif Santoso. Jadi di video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena di video kali ini saya bakal menceritakan pengalaman saya, bagaimana akun Google saya bisa hilang sampai saya berhasil kembali mengambil akun Google saya yang hilang. Walaupun saat ini belum sepenuhnya kembali, maksudnya beberapa fiturnya masih dimatikan ya. Oke, jadi kita mulai dari awal kejadiannya ya. Kurang lebih di tanggal 14 Juli, beberapa hari lalu ketika video ini direcord ya. Jadi waktu itu dini hari, kurang lebih jam 3, jam 2 gitu ya. Pokoknya dini hari lah ya. Seseorang masuk ke akun saya ya. Dan pada saat itu saya masih tidur, terlelap tidur. Yang membuat kejadian ini aneh adalah ketika si hacker itu masuk ke akun saya, di HP saya nggak ada notifikasi sama sekali mengenai verifikasi perangkat baru atau HP baru yang masuk menggunakan email saya. Itu yang membuat aneh. Dan selanjutnya itu kejadiannya terjadi begitu luar biasa cepat ya, nggak sampai 15 menit, kurang lebih alurnya seperti screenshot di sini ya, saya tunjukin aja langsung di video ini. Oke, jadi yang membuat aneh adalah selain nggak ada permintaan verifikasi perangkat baru, si hacker ini bisa menghapus nomor yang terkait di email saya, dan yang kedua menghapus email recovery dari email utama saya. Nah, itu bisa terjadi begitu luar biasa cepat dan tanpa permintaan verifikasi di HP atau komputer saya. Itu yang pertama, itu yang membuat luar biasa aneh dari kejadian ini. Dan bagaimana cara saya sadar kalau akun saya itu dimaling? Nah, jadi tanggal 14 itu kan kebetulan hari Minggu ya, dan waktu itu saya diajak berpergian dengan kawan-kawan saya. Dan ketika saya berhenti sarapan, saya coba ngecek HP tuh ya. Dan saya baru sadar kalau HP saya itu minta login ulang. Nah, ini kan agak aneh ya. Saya nggak pernah logout dari HP saya, sementara email itu adalah email utama di HP saya. Dia tiba-tiba minta login ulang, dan ketika saya coba isi passwordnya yang saya ingat, itu nggak bisa. Nah, itu waktu pas saya sarapan tuh saya agak bingung, tapi saya lanjut lagi beraktivitas. Ketika saya sampai di rumah, saya coba login pakai PC saya berpikir mungkin saya harus login pakai PC saya. Nah, setelah saya coba login pakai PC saya, nggak bisa juga. Saya panik, di situ saya mulai panik. Saya cek HP email saya, ternyata LinkedIn saya itu sudah berubah nama 2 kali. Ya kurang lebih kayak gini ya, saya tunjukkan langsung aja screenshotnya. Nah, di situ saya tambah bingung, kenapa yang terjadi dengan akun saya. Nah, setelah saya cek email, terus coba masuk pakai PC, nggak bisa. Saya cek FB saya sempat keluar, terus saya coba login, terus ada notifikasi kalau ada seseorang masuk. Terus saya panik kan, memastikan IG saya aman atau enggak. Saya coba cek IG dan bener aja akun IG saya itu ngefollow orang-orang random. Nah, di situ saya coba nyalakan pengaman tambahan di akun FB dan IG saya. Dan saya lanjut karena akun LinkedIn saya itu sudah ganti identitas 2 kali. Saya langsung hapus aja itu akun LinkedIn biar nggak jadi masalah kan. Terus saya juga jarang pakai LinkedIn juga, jadi saya langsung hapus aja itu akun. Langsung saya lanjut masuk ke Google ini. Saya coba login, nggak bisa. Saya coba berbagai cara, lupa. Di sini kasusnya saya nggak bisa lupa password ya, anehnya ya. Jadi saya coba klik itu, coba cara lain. Ternyata akun Google saya sudah dipasangi passkey oleh pelaku. Yang mana saya nggak tahu kalau Google ternyata ada passkey juga. Dan ternyata passkey itu adalah sistem keamanan dari Google yang baru-baru ini diterbitkan. Dan kebetulan saya belum pasang di email utama saya. Jadi masalahnya di sini, pertama saya nggak mengaktifkan pengaman tambahan di akun Google saya. Terus saya nggak menyimpan password cadangan di perangkat saya. Dan masalah lainnya adalah saya ngeklik aplikasi sembarang. Nah, ini titik temunya. Masalah pertama itu muncul ketika saya download aplikasi
yang kebetulan namanya sama. Jadi saya cuma memperhatikan nama aplikasinya aja tanpa memperhatikan ukuran detail dari aplikasi itu. Ukuran bytes-nya ya maksudnya. Itu saya nggak memperhatikan. Jadi teman-teman kalau misalnya download aplikasi jangan perhatikan namanya aja, tapi perhatikan detail bytes-nya, ukurannya. Itu kan biasanya kan kayak 0 terakhirnya itu harus, angka terakhirnya itu harus benar-benar diperhatikan. 3 digit terakhirnya kalau perlu semuanya harus sama biar nggak salah download. Nah, saya waktu itu download aplikasi dan saya perhatikan namanya aja. Setelah saya selesai download, terus saya klik, gak ada tuh reaksi apa-apa. Nah, terus saya kembali lagi ke halaman yang saya dapat di aplikasinya itu ya. Saya coba cek lagi, terus saya klik next ya. Saya coba klik next, muncul halaman baru lagi, tab baru lagi ya kan. Nah, saya coba klik download dari tab yang baru itu ya kan, halaman baru itu. Muncullah aplikasi yang sesungguhnya. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya, aplikasi yang tadi itu sebenarnya apa gitu kan? Saya bertanya-tanya. Ya karena saya nggak menemukan sesuatu yang mencurigakan ya, nggak ada apapun yang berjalan yang mencurigakan di background komputer saya. Jadi saya langsung lanjut aja gitu. Lanjut, dan beberapa hari kemudian nah kejadian ini terjadi tanggal 14 itu dan tanggal 13 gitu. Saya bingung, terus saya coba melakukan beberapa hal ya, seperti memposting pertolongan di Google Help, di Google Help Forum ya. Saya coba posting beberapa postingan di Google Help Forum, tapi orang-orang menyarankan recovery. Sementara saya coba recovery, itu nggak ada tombol lupa password, itu nggak ada. Adanya cara lain, coba cara lain. Setelah saya coba cara lain, itu selalu mengarah ke passkey, yang mana passkey itu nggak saya pegang, belum saya pasang. Dan si hacker itu kebetulan dia sudah hapus nomor HP, email recovery, dan masang email recovery-nya, masang nomor HP-nya, ditambah passkey-nya. Nah itu kan pasti kan saya nggak bisa masuk tuh ya, walaupun saya pakai password yang saya ingat terakhir kali, nggak bakal bisa. Nah saya sudah bingung tuh. Orang-orang tetap ngomong recovery, tapi nggak ada hasil. Terus saya coba cek, saya coba posting di profile FB saya. Kebetulan ada orang yang menyarankan buat postingan di Twitter sambil tag tim YouTube. Saya agak kurang yakin ya kan. Terus saya coba search di YouTube pakai akun Google saya yang lain. Nah saya cek tuh ada Jagat Review yang kebetulan tahun 2021 itu akun YouTube-nya kena hack dan dia melakukan hal yang sama yang disarankan dengan orang yang berkomentar di postingan saya di FB. Terus saya berpikiran untuk saya coba aja kali ya, soalnya udah terbukti nih di Jagat Review. Setelah saya coba, singkat cerita gitu kan, saya coba buat postingan tweet ya di x.com yang sekarang x.com ya. Saya mencoba ngajak teman saya untuk retweet postingan itu karena saya disarankan, bukan disarankan ya, di video Jagat Review itu harus ada yang nge-retweet gitu kan, ada banyak orang yang nge-retweet sampai di notice si tim YouTube dan Google. Nah untungnya di kasus saya ini saya nggak perlu nge-retweet, itu si tim YouTube itu sudah notice tweet saya dan komen di tweet saya gitu kan. Dia memastikan apakah akun ini ada YouTube-nya, langsung saya singkat cerita, saya langsung balas iya dan saya lampirkan screenshot. Oh iya, tweet saya itu dalam bahasa Inggris ya, jadi saya memperhatikan kalau beberapa bahasa itu bakal dilayani termasuk bahasa Inggris. Walaupun di weekend, bahasa selain beberapa bahasa itu kalau di weekend nggak ditanggepinnya di hari kerja. Jadi saya ngeposting tweetnya itu dalam bahasa Inggris. Nah setelah postingan saya dibales, di komen ya sama si tim YouTube, terus saya langsung dikasih tuh form untuk memastikan kalau saya adalah pemilik sesungguhnya atau enggak. Nah di formnya itu isinya pertanyaannya tentang kayak nama awal, nama akhir, email yang bisa dihubungi selain email yang hilang, dan email yang hilang. Terus ada lagi ID YouTube, ID video terakhir yang kalian upload, terus kapan channel itu dibuat, seperti apa kejadian awal mula akun kalian hilang, dan sebagainya. Yang penting kalian harus punya informasi sebanyak mungkin mengenai akun kalian,
bukti sebanyak mungkin kalau kalian adalah pemilik sejati dari akun yang hilang. Nah, setelah saya di DM dengan link yang berisi seperti itu, ya kan? Setelah saya jawab isi, beberapa menit kemudian, itu kejadian jam 12 malam ya, tengah malam ya. Besoknya saya disuruh mantau tuh email yang saya cantumin tuh yang bisa dihubungi. Besoknya di chat sama tim YouTube. Kalau akun saya hilang, terus saya disuruh melakukan beberapa hal, dikasih recovery page lagi. Ya saya coba isi lagi ya kan. Tapi nihil. Terus saya dikasih lagi tahap kedua, recovery yang versi lebih tinggi gitu kan. Tetap gak ada hasil. Terus saya lihat instruksi selanjutnya, saya disuruh mencantumkan IP di mana saya biasa pakai akun yang hilang dan IP yang saya pakai ketika saya mengisi form gitu kan. Mungkin mereka bakal mencocok logikan ya. Nah, saya kebetulan isi tuh IP yang saya pakai biasanya, yang saat itu juga saya pakai. Terus setelah saya isi juga nama perangkat-perangkat yang biasa saya pakai, HP ini dan PC ini, nama PC ya. Terus saya langsung submit. Setelah submit, saya tinggal beraktivitas sebentar. Beberapa menit kemudian, si tim YouTube itu kembali dengan form yang luar biasa membantu. Nah, form inilah yang bakal penting banget ya. Jadi form ini kalian diingatkan oleh si tim Google itu, tim YouTube itu untuk mengisi form ini dalam waktu 72 jam. Di atas 72 jam, kalian harus mengabari Google kalau kalian nggak sempat isi. Tapi kalau kalian sempat mengisi tim form yang dipakai untuk mereset sandi, kalian dianjurkan untuk mengaktifkan semua keamanan tambahan. Nah, setelah kalian mengaktifkan semua keamanan tambahan, kalian diinstruksikan untuk mengabari Google kalau kalian sudah login dan kalian harus mengabari Google kembali lewat email mengenai IP yang kalian pakai untuk login, yang baru-baru yang saat ini ya, yang kalian pakai untuk login, terus perangkat yang kalian pakai juga. Nah, setelah kalian login itu, kalau di kasus saya ya, itu beberapa fiturnya akan dimatikan, termasuk Gmail, Google Docs, dan beberapa fitur-fitur penting ya, termasuk Google Drive. Itu saya nggak bisa pakai Google Drive. Nah, ketika kalian nggak bisa pakai beberapa fitur, kalian bisa mengajukan appeal, mengajukan banding. Di situ saya langsung mengajukan banding, singkat cerita, dan saat ini video ini dibuat ya, itu appeal-nya itu, bandingnya itu masih proses mungkin ya, bukan belum ditanggapi, tapi masih diproses. Jadi saya sudah mengajukan banding. Terus saya kembali membalas si Google itu kalau akun saya sudah kembali, tapi beberapa fitur masih dimatikan. Nah, singkat cerita lagi, si Google bales, ya kayak ngomongin, oke, kami senang mendengar kalau akun Anda sudah kembali, tapi maaf kalau soal fitur-fitur yang dimatikan itu suruh nunggu begitulah. Yang jelas kita disuruh mengamankan akun sambil menunggu balasan dari banding itu. Nah, itu tadi cara mengembalikan akun Google yang hilang. Cara ultimate ya. Ini ultimate banget caranya. Jadi kalian harus banget buat postingan di Twitter sambil nge-tag, yang paling penting itu nge-tag tim YouTube dan tim Google. Dan pastikan kalian punya bukti yang kuat. Kalau perlu akan lebih gampang kalian punya akun YouTube. Itu. Terus pastikan kalian, saya sarankan kalian nge-tweet di Twitter dengan bahasa Inggris, tapi tetap pakai bahasa yang santai, yang gak terburu-buru, yang gak ngamuk-ngamuk, yang gak pakai kata-kata kotor. Nah, ketika kalian menggunakan itu kriteria semua, maka tim YouTube akan membalas tweet kalian. Nah, yang penting juga pastikan kalian nge-follow Twitternya si tim YouTube. Jadi biar tim YouTube bisa nge-DM kalian. Pastikan itu yang paling penting ya. Kalau nggak nge-follow Twitternya si tim YouTube nggak bakal bisa nge-DM kalian. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu caranya. Jadi ya gitu. Yang bisa digarisbawahi adalah nyalakan semua keamanan tambahan dari Google.
terus pantau perangkat-perangkat yang baru masuk, logout perangkat-perangkat yang mencurigakan, pakai password yang gak sama dengan password-password lain. Simpanlah password secara offline, jangan online, terutama akun-akun yang penting. Terus perhatikan file yang kalian download, itu yang gak kalah penting. Kalian harus perhatikan file-file yang kalian download. Terus simpan 10 password cadangan dari Google, itu biasanya berupa angka ya. Kalian harus simpan itu. Ya itu aja video dari saya mengenai pengalaman saya ketika akun saya hilang sampai akun saya kembali, walaupun fitur-fiturnya dimatikan saat ini ya. Itu aja caranya, cara mengembalikan akun Google yang hilang. Semoga cerita saya ini membantu kalian semua yang akunnya hilang. Kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana, langsung aja tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya Arif Santoso selaku host di channel RipZ undur diri. Sampai bertemu di video yang lainnya. Sampai jumpa. Jadi ketika akun saya dicuri, itu akun blog saya dihapus secara permanen. Akun YouTube saya itu yang ini ya, yang RipZ ini, itu dia sempat upload beberapa konten. Jadi saya juga disuruh mengkonfirmasi video terakhir yang saya upload. Jadi saya harus mengonfirmasi itu tujuannya agar ketika akun saya kembali, si tim Google, tim YouTube itu bisa mengembalikan YouTube saya dan fitur-fitur Google yang lain ke situasi di mana akun kita belum dihack. File-filenya mungkin ya ada file-file tambahan dari hacker. Nah, ketika akun kalian kembali ke kalian lagi, itu file-file yang diupload oleh hacker bakal dihapus dan kembali seperti semula, singkatnya begitu. Ya kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan tambahannya ya. Ya yang penting hati-hati. Hati-hati dengan file-file berbahaya, jangan simpen password sembarangan, apalagi online, apalagi gampang ditebak pakai angka kayak angka lahir dan sebagainya yang gampang ditebak lah. Pokoknya hati-hati. BTW hackernya dari Rusia. Gila, Rusia bukan kaleng-kaleng sih. Itu aja kali ya. Sampai jumpa.